Saya Fariza Aulia Serendena, mahasiswi Pendidikan Matematika UKSW, hendak mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Permainan Kartu Sibat, Media Belajar Sifat-Sifat Bangun Datar untuk Mengasah Kreativitas Siswa yang disusun bersama dosen pembimbing, yaitu Ibu Erlina Prihatnani. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belajar bukan hanya tentang perubahan tingkah laku atau hanya sekedar mengetahui dari apa yang belum diketahui. Siswa dikatakan belajar jika siswa mampu mengkonstruksi pengetahuannya. Dalam pembelajaran, guru masih sering mengajar dengan metode menghafal dan cenderung transfer knowledge. Sehingga masih adanya kesalahan konsep atau miskonsepsi siswa akan pengklasifikasian dan penyebutan sifat bangun datar. Salah satu contohnya adalah siswa masih terkonsep dengan satu macam saja bentuk jajar genjang. Sehingga bentuk bangun persegi, persegi panjang, dan belah ketupat bukan merupakan jajar genjang. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan siswa mengklasifikasikan konsep secara benar dikarenakan pemberian stimulus yang tidak tepat, yaitu dengan hanya menunjukkan contoh jajar genjang dengan satu macam bentuk. Pemberian stimulus yang tepat dapat diberikan melalui media pembelajaran. Media berbentuk kartu dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar. Dengan media berbentuk kartu, memungkinkan untuk memberikan informasi berupa gambar dan berupa tulisan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbentuk kartu yang valid, praktis, dan efektif untuk mengasah kreativitas siswa dalam mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian Research and Development atau R&D. Dengan model pengembangan yang dilakukan adalah model ADDIE. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket dan tes. Angket digunakan untuk mengukur nilai kevalitan dan kepraktisan media, sedangkan tes digunakan untuk mengukur keefektifan media terhadap kreativitas. Metode tes berupa uraian yang dikembangkan dengan memperhatikan 4 indikator kreativitas, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Dengan subjek penelitian ada 21 mahasiswa pendidikan matematika UKSW yang mengalami miskonsepsi dalam pengklasifikasian dan pengidentifikasian sifat-sifat bangun datar. Teknik analisis menggunakan uji normalitas dengan 2 macam uji beda rata berpasangan, yaitu uji parametrik dengan uji per sample t-test dan uji non-parametrik dengan uji Wilcoxon. Berikutnya akan diuraikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini sesuai dengan tahapan pengembangan ADDIE. Yang pertama adalah analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesalahan dalam pengklasifikasian bangun datar. Siswa masih mengalami kesulitan dalam pengidentifikasian bangun datar. Siswa tidak memahami unsur-unsur dalam bangun datar seperti sudut, sisi, simetri lipat, simetri putar, dan diagonal. Pembelajaran dengan transfer knowledge tidak tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa dalam belajar pengklasifikasian bangun datar. Hasil desain media dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, prinsip permainan yaitu mengidentifikasi bangun datar mana sajakah yang memiliki sifat sesuai dengan yang ditentukan. Karena kartu permainan ini untuk belajar sifat bangun datar, maka diberi nama sibat. Berikut adalah desain logo, lalu desain kartu bangun, sebanyak 20 kartu yang terdiri dari berbagai macam bangun, yaitu segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, segi 5, segi 6, dan lingkaran. Dan desain kartu sifat sebanyak 31 sifat yang terdiri dari sifat-sifat bangun datar yang berkaitan dengan sudut, sisi, simetri lipat, simetri putar, dan diagonal. Selain itu terdapat desain produk permainan serta kunci jawaban. Berikut desain kemasan kartu yang mencantumkan deskripsi media, kriteria penggunaan media, serta informasi kontak pembuat media. Dalam proses pengembangannya setelah dibuat, dilakukan validasi dengan validator sebanyak 18 validator yang terdiri dari dosen matematika dan 16 guru matematika.
Rekapitulasi penelitian validator dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut, tampak bahwa dari seluruh aspek masuk dalam kategori sangat baik, dengan rata-rata persentase sebesar 87,7%. Dari hasil validator tersebut, diperoleh saran yaitu mengubah nama buku petunjuk menjadi petunjuk, dan penyederhanaan aturan pemain menjadi lebih singkat dari 11 aturan permainan menjadi 6 aturan permainan. Setelah dinyatakan valid, maka langkah berikutnya adalah mengimplementasikan media. Pertama, mahasiswa mengerjakan lembar pretest dan diberi waktu pengerjaan selama 20 menit. Setelah menyelesaikan pretest, mahasiswa melakukan permainan kartu sibat. Seluruh subjek dibagi menjadi beberapa kelompok bermain yang terdiri dari 3-4 orang untuk diberikan kesempatan memainkan kartu sibat, hingga kartu sifat dimiliki oleh pemain. Proses ini dilakukan 2 kali tahap permainan. Dalam memainkan sibat, subjek tampak senang, termotivasi, dan tertantang. Setelah proses implementasi permainan sibat, maka dilakukan post-test yang dikerjakan secara individu dan bersifat closed book yang dikerjakan dalam 20 menit. Setelah dilakukan implementasi, selanjutnya dilakukan tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, dilakukan uji kepraktisan media. Hasil uji dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut, tampak bahwa dari seluruh aspek masuk dalam kategori sangat praktis, dengan rata-rata persentase sebesar 83,6%. Selanjutnya, dilakukan uji keefektifan media. Dari tabel berikut, tampak bahwa tingkat kreativitas siswa secara umum diperoleh nilai 0,000 kurang dari 0,05, sehingga penggunaan kartu sibat efektif untuk mengasah kreativitas siswa dalam mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar. Hasil penelitian dikatakan valid karena media permainan kartu sibat memiliki persentase kevalidan mencapai 87,7% dan masuk dalam kategori sangat baik. Praktis karena media permainan kartu sibat memiliki persentase kepraktisan mencapai 83,6% dan masuk dalam kategori sangat praktis. Dan efektif karena melalui hasil tes dapat dilihat setelah dilakukan permainan menggunakan kartu sibat. Subjek lebih kreatif dalam mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar. Salah satu contohnya dapat dilihat melalui hasil pretest dan posttest. Pada lembar pretest, subjek hanya berhasil menyebutkan satu macam bentuk jajar genjang, sedangkan pada lembar posttest, jawaban subjek lebih bervariasi dalam menyebutkan macam-macam jajar genjang. Maka dapat ditarik kesimpulan, pengembangan media pembelajaran berbentuk kartu dinilai valid, praktis, dan efektif untuk mengasah kreativitas siswa dalam mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar. Atas dasar itu, disarankan, gunakan sibat untuk melatih kreativitas, gunakan sibat supaya mengklasifikasikan sifat-sifat bangun datar secara benar, gunakan sibat untuk mengidentifikasikan sifat-sifat bangun datar, kembangkan sibat supaya bisa dimainkan di Android. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.